Di bawah negara saja nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh. Itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, gitu ya. Hubungan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf semakin memanas. Keduanya pun saling berbalas sindiran. Caimin menanggapi pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB mobil bermasalah sehingga harus segera diperbaiki. Hal tersebut diungkap Gus Yahya usai menghadiri acara pelantikan PWNU Jateng di Unisula Semarang. Itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, gitu ya. Menurut Caimin, prestasi yang dicapai PKB pada pemilu 2024 telah diakui oleh berbagai pihak dan merupakan hasil kerja keras kader-kader partai yang tidak lagi bergantung pada individu tersebut. Caimin mengungkapkan rasa syukurnya atas peningkatan signifikan perolehan suara PKB, meskipun dihadapkan pada upaya penggebosan oleh Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Caimin mengatakan, omongan Yahya dan Saiful nggak laku, yang rusak itu Yahya sama Saiful. Kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak? Apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Caimin juga menekankan bahwa politisasi NU dan PKB oleh pihak-pihak tersebut tidak akan berhasil. Caimin menegaskan, kader-kader PKB tetap solid dan terus berjuang untuk kepentingan partai dan bangsa. Mempolitisir NU nggak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa elu? Anda sopan kami segan, kalau nggak sopan jangan ajak-ajak kita. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Majelis Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga. Nah, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Hah? Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang menurut, makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan kita. Gus Yahya sebelumnya mengungkapkan kalau PKB diibaratkan mobil yang diproduksi oleh Toyota, sementara NU diibaratkan sebagai perusahaan Toyota yang memproduksi mobil tersebut. Oleh karenanya, Yahya menyebut ada kesalahan sistem di mobil tersebut yang akhirnya NU berhak menarik lagi pasaran mobil Toyota karena adanya permasalahan dengan sistem mobil tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyentil balik Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atas pernyataan tersebut. Ia menyebut yang bermasalah ialah kepala pabriknya. Jazilul menyatakan Gus Yahya merupakan kepala pabrik sendal yang mengurusi pabrik mobil. Itu kepala pabriknya yang bermasalah, bukan ahlinya dan perlu dibenahi. Kepala pabrik sendal kok ngurusi pabrik mobil, ya amburadul. Jazilul balik bertanya apa prestasi Gus Yahya selama menahkodai PBNU. Menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Ia menyatakan Yahya justru membawa PBNU melenceng jauh dari khitoh dan adab keulamaan. Jazilul lantas membandingkan prestasi PKB yang menurutnya cukup membanggakan belakangan ini. Salah satunya pencapaian PKB di pemilu 2024 lalu. Anda setuju nggak PKB dibilang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya melencengnya itu di mana? PKB baik-baik saja Mbak Livi. Oke. Ya kan, kursi kita nambah, DPR RI nambah 10 kursi, kursi provinsi nambah, kursi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia kita juga nambah, konsolidasi partai jalan, kita baru selesai meng-UKK 2000 calon kepala daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan sekolah pimpinan, SESPIM, seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB yang baru terpilih. Jadi di mana kondisi yang
melenceng itu kita nggak menemukan itu. PBNU mencoba mengulik kekurangan PKB di bawah Muhaimin Iskandar. Salah satunya dikuranginya peran Dewan Syuro PKB berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali. Dengan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Semenjak muktamar di Bali itu, PKB dianggap kewenangan Dewan Syuro dihapus di dalam ADART, sehingga tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro, dan itu terjadi di semua tingkatan, tidak hanya DPP. Perubahan di PKB tersebut mengurangi peran Dewan Syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU, sebab Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menampik adanya pandangan bahwa tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau dikenal Panitia Khusus PKB merupakan sikap pribadi. Gus Ipul menegaskan, pembentukan Pansus PKB merupakan hasil keputusan organisasi. Pansus itu masih terus melakukan pendalaman hingga nantinya menghasilkan rekomendasi. Dulu kalau kita bicara tentang PKB ya tentu PBNU. Kalau bicara tentang PBNU ya PKB. Ini kan satu nasab. Oke. Jadi secara historisitas memang tidak bisa dipisahkan. Konflik itu dimulai ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU Kiai Said ke Gus Yahya, yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diametral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung, statement-statement PBNU itu relatifly memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB. Misalnya PBNU saat itu tidak mau disangkut pautkan dengan salah satu partai politik manapun, termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral. Di Pilpres sangat kelihatan sekali pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. PBNU dituding dan lebih condong lebih kepada pro Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB, kemudian muncul pansus haji. Kepada yang terhormat Pak Sekjen PBNU ya, belajar kembali tentang tertib berorganisasi itu penting. Makanya kenapa jadi kader itu jangan lompat-lompat ya gitu loh. Setia kepada jalan, setia kepada cita-cita dan konsisten di situ. Jatuh bangun di situ, sakit senang susah bersama-sama di situ. Jangan kemudian hanya butuh enaknya pada saat pilkada datang minta rekom, ya kan? Nanti selesai hajatnya kalah misalnya, dibuang juga kita, menang juga lupa. Nah itu yang terjadi gitu. Kita soalnya sudah pernah memberikan rekom pilkada Pak Sekjen PBNU, Pilgub di Jawa Timur, ya kan? Kalah. Pada saat kalah, lalu ada pileg, nggak dibantu juga kita PKB, dibuang aja begitu saja. Malah kemudian sikapnya netral relawannya, netral gimana? Lupa kali kalau kemudian kita udah pernah kasih rekom, tapi sudah tidak apa-apa, kita tidak pernah tagih juga itu gitu ya kan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim 5 atau panitia khusus untuk menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap sudah menyimpang. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB. Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB. Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan oleh elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Kemudian ada pilkada lagi, beliau kita kasih rekomendasi lagi dan terpilih ya karena mintanya kan direkom PKB, lalu terpilih sebagai wali kota. Apakah kemudian beliau juga memperjuangkan PKB? Nah, ketika kita punya hajatan pileg kemarin nih, nah ini yang paling terakhir itu kan Pileg dan Pilpres. Bagaimana mungkin kalau seseorang yang sudah dikasih kepercayaan nih ya kan, sehingga punya jabatan politik menjadi wali kota misalnya dan lain-lain, tapi kemudian justru gembosin PKB, gembosin kerja politiknya kami, gembosin ketua umum kami yang akan running untuk jadi calon presiden waktu itu ataupun juga calon wakil presiden. Katanya NU harus maju, nah ya kan, harus menjadi calon. Lah ini malah ada cicitnya pendiri NU, kok kemudian tidak didukung, malah kemudian digembosin, ya kan? Kok justru kemudian mendukung orang lain
yang boro-boro NU, ya kan? Gus Ipul mengingatkan, PKB didirikan oleh struktur Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU hingga tingkat ranting, sehingga menurutnya PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. Adapun beberapa pernyataan elit PKB yang dianggap jauh dari sikap NU yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses pemilihan presiden 2024. Gus Ipul menjelaskan, tim 5 sedang digagas kemungkinan mirip dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB. Akan tetapi, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkan persetujuan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf.